kasih saudara sudah bergabung di perkuliahan ini dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, semoga saudara sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Di e-learning 2 sudah tersedia media untuk saudara belajar. Kita akan menggunakan pendekatan pembelajaran project based learning pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Pada kegiatan awal atau pada pertemuan pertama, saudara akan atau kita akan mensepakati komitmen kita untuk belajar dalam media daring. Saudara diminta untuk membuat grup kelompok yang beranggotakan 5 orang. Boleh saudara pilih masing-masing anggota. Yang pasti jumlahnya berjumlah 5 orang. Kemudian dalam project based learning itu, saudara diminta untuk pertama mencari topik penelitian yang menurut saudara tepat, relevan, dan saudara minati dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu amat luas, khususnya pada pendidikan ekonomi. Pada pendidikan ekonomi bisa dalam konteks pembelajaran, bisa juga dalam konteks kurikulum, bisa juga dalam konteks evaluasi, bisa juga dalam konteks sistem pendidikan, baik itu informal, non-formal, maupun pembelajaran di SMK kejuruan. Dengan tingkat satuan pendidikan yang disarankan, saudara boleh memilih tingkat SLTP atau MTSN, bisa juga memilih SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Pada pertemuan pertama ini kita akan coba mempelajari tentang tapi sebelum kita masuk ke materi itu, saudara harus membaca komitmen pembelajaran yang harus kita jalani selama 1 semester ini. Saudara harus mengikuti pembelajaran di e-learning. Kemudian saudara harus membiasakan diri untuk membaca, menulis, dan juga berbicara di video atau direkam dalam bentuk video. Kemudian setiap argumentasi yang saudara munculkan di e-learning haruslah memiliki referensi dari artikel, dari teori yang relevan. Kemudian pada pembelajaran kita pada semester ini kita lebih banyak pada project based learning atau case study. Kemudian pembelajaran project based learning itu semestinya mendekatkan realitas yang terjadi yang saudara alami setiap hari di lingkungan saudara. Kemudian ketika saudara pilih 3 SKS, maka rumusan waktu saudara untuk belajar minimal ya 3 kali 50 menit dalam online, kemudian 3 kali 50 menit untuk membaca mandiri atau belajar mandiri, kemudian 3 kali 50 menit untuk tugas struktur yang nanti dalam bentuk proyek kelompok. Kemudian yang ketujuh, saudara harus memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing. Tugas ini maksudnya untuk saudara mengikuti proses pembelajaran. Kemudian waktu belajar kita adalah 6 hari. Jadi dalam 1 minggu itu ketika kita kelasnya hari Senin misalnya atau hari Selasa, maka hari Selasa sekarang sampai Selasa depan itulah waktu yang diberikan kepada saudara untuk mempelajari materi konten yang ada di e-learning UNP